Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul di majelis ilmu dalam rangka sharing bersama. Mudah-mudahan kegiatan ini mendapat rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Saya lupa menyapa yang terhormat kepala sekolah dan yang terhormat pula Bapak Ibu guru serta karyawan SMP Negeri 3 Purwokerto. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf mengganggu waktu Bapak Ibu semua. Di sini saya akan sharing tentang materi yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah, mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Menurut Bapak Ibu, yang pertama kita cermati bersama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu, benar apa salah? Benar. Buka Lupi, apa Buka Lupi? Bisa benar, bisa benar, bisa tidak, bisa juga benar, ya enggak. Alasannya apa Buka Lupi? Kalau disiplin atau hukuman bisa mendisiplinkan anak? Ya kalau anak yang memang Hukuman itu bisa mendisiplinkan, tapi sesaat, malah efeknya itu panjang. Jadi malah kadang ada dendam. Kadang kita ngomong keras sedikit saja sudah dianggapnya bullying dan lain sebagainya. Jadi hukuman dapat mendisiplinkan anak, tapi dalam jangka yang pendek efeknya justru jangka yang panjang. Yang Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Jadi sesuai itu karena menghargai diri kita sendiri, bukan karena orang lain atau karena imbalan sesuatu. Nah, dari menghargai diri sendiri itu nanti akan muncul nilai kebajikan universal dan keyakinan kelas. Yang kemarin ditanyakan oleh Ibu Budi, bagaimana membuat keyakinan kelas. Nah, nanti kita coba simulasi sederhana bagaimana merancang keyakinan kelas. Kemudian yang keempat, menurut William Glasser adalah model berpikir menang-menang yang muncul tetap ada motivasinya. Kemudian yang kedua, menanyakan keyakinan dari keyakinan kelas yang sudah disepakatinya. Dan yang keempat adalah realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang tadinya bermakna disiplin, tapi di dunia kita atau di budaya kita berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Itu makna disiplin. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun bila mengendarai kendaraan roda 2. Jadi perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu kita biasanya kalau di gambaran nomor 1 adalah kita memakai helm ke jalan itu kalau dengan tujuan menghindari ditilang peraturan. Itu kalau di jalan besar. Tapi kalau di jalan kecil biasanya kita abe lah orang anak polisi iki. Itu peraturan. Tapi kalau keyakinan, kita sudah yakin bahwa menggunakan helm itu adalah keselamatan.
tidak hanya di jalan besar, tidak hanya di jalan kecil. Kalau yakin bahwa menggunakan helm itu keselamatan, nah itu akan dipakai terus. Tapi kalau hanya kita pandangannya peraturan, kalau kadang saya ke masjid 17 saja, kata Pak Joko boncengan dengan Pak Joko, lala ke polisi iki. Nah itu karena peraturan, tidak yakin bahwa helm adalah untuk keselamatan diri sendiri. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Itu juga sama, bukan karena kita melanggar takut akan peraturan dan sebagainya, tapi menggunakan masker dan 3M itu untuk kesehatan, keselamatan. Yang ketiga, mengapa kita harus memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Jadi itu adalah perbedaan antara peraturan dan keyakinan. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, dari gambar lingkaran ini itu berawal dari peraturan kelas, menjadi setelah dipecah atau dicari nilai positifnya menjadi keyakinan kelas. Setelah menjadi keyakinan kelas itu harapannya adalah muncul lingkungan yang positif. Dengan lingkungan yang positif nanti akan muncul budaya yang positif. Jadi dari kemarin Bu Budi bertanya cara membuat peraturan kelas. Setelah menjadi nilai positif baru menjadi keyakinan kelas. Sebagai contoh, nanti dalam pembuatannya itu panjenengan dibuat seperti ini, tabel 3 kolom seperti ini, harapan, nilai positif atau keyakinan kelas. Jadi panjenengan nanti pada saat membuat keyakinan kelas di awal itu nih, harapan itu diambil dari keinginan siswa. Keinginan siswa bisa diambil juga dari peraturan sekolah, peraturan akademik, peraturan sekolah ini. Ini bisa nanti panjenengan membagi sticky note. Nah, masing-masing anak itu diberi sticky note 1. Anak-anakku, kita hari ini akan membuat keyakinan kelas. Sekarang harapan kalian untuk kelas ini seperti apa? Silakan tulis di sticky note, ditempelkan di harapan. Nanti dari 36 siswa itu akan menulis, tidak boleh ribut, tidak boleh gaduh, tidak boleh membawa makanan, tidak boleh dan lain sebagainya, ditulis atau ditempel di harapan. Atau panjenengan juga bisa langsung membacakan dari tata tertib ini. Tata tertibnya apa? Nanti dari harapan itu dibuat menjadi nilai positif. Nilai positifnya itu nanti dibersamakan lagi. Oke anak-anakku, dari harapan-harapan kalian yang sudah kalian tempel di papan tulis, kita pilih bersama-sama nilai positifnya. Jadi di keyakinan kelas itu tidak boleh ada kalimat negatif. Kalimat negatif itu contohnya tidak boleh terlambat, tidak bolehnya itu harus dibuang. Jadi kalimat-kalimat yang mengandung negatif itu harus dihilangkan. Datang tepat waktu, diganti seperti itu, tidak boleh ribut dan lain sebagainya, nanti dirubah dengan nilai kalimat-kalimat positif gitu loh. Ya, tidak boleh ada seperti itu. Nanti dari nilai positif itu nanti dijadikan keyakinan kelas. Sebagai contoh, ditulis misal di harapannya tidak boleh datang terlambat. Nah, ini kan harapan, Bu. Harapan itu kan dari peraturan akademik atau sekolah atau harapan dari siswa. Nah, dari tidak boleh datang terlambat, nanti kan di sini menjadi nilai positifnya apa? Datang tepat waktu. Nah, dari datang tepat waktu menjadi keyakinan kelasnya apa? Apa coba? Apa Bu? Kan disiplin, bisa masuk kan? Disiplin itu kan berarti kan penjabarannya anak tidak boleh datang terlambat. Anak tidak boleh mengumpulkan tugas terlambat. Itu disiplin masuk di situ. Jadi keyakinan kelasnya yang pertama adalah disiplin. Jadi keyakinan kelasnya itu
yang pertama adalah disiplin. Yang kedua, misal harus dalam kondisi sedang sakit, anak wajib memakai masker, siswa wajib memakai masker. Nah, di sininya nanti keyakinan kelas yang menjadi nopo Bu, Pak, keselamatan, kesehatan. Jadi sebetulnya keyakinan kelas itu hanya nilai-nilai positif yang sudah dirangkum. Jadi yang di peraturan tata tertib ini yang panjang-panjang tidak boleh dan lain sebagainya, itu nanti dimasukkan di sini di harapan siswa, nanti dirangkum menjadi nilai positif. Dari nilai positif itu menjadi keyakinan kelas. Jadi nanti yang muncul di keyakinan kelas ini hanya disiplin, tanggung jawab, kesehatan, kerapihan, kebersihan dan lain sebagainya. Itu nanti panjenengan bisa memilah-milah, bisa melihat. Kemudian yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, maka kita sebagai pendidik atau guru juga harus bisa memahami 5 dasar kebutuhan manusia ini yang ada pada anak-anak kita atau siswa kita. Yang pertama jelas kebutuhan bertahan hidup. Jadi semua manusia itu pasti pengen bertahan hidup. Kemudian yang kedua ada kebutuhan kesenangan. Kemudian ada kebutuhan kesenangan berarti plesir nggih bagus ya dalam ini. Kemudian yang berikutnya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi setiap anak itu pengen diterima oleh kelompok yang lainnya. Itu pasti, itu karena apa? Itu karena kebutuhan dasar manusia. Penguasaan itu ada anak-anak yang pengen berkuasa, pengen menjadi ketua kelas, ingin dianggap oleh siswa yang lain, itu adalah penguasaan. Dan yang ketiga adalah kebebasan. Jadi ini 5 dasar kebutuhan manusia. Ada bertahan hidup, kesenangan, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan dan kebebasan. Kemudian 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol yang melekat pada kita sebagai pendidik adalah ini dari hukuman. Jadi ada 5 posisi kontrol pada diri manusia. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua membuat merasa orang bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Di sini contohnya adalah ilustrasinya guru berbuat kalau penghukum itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau posisi kontrol sebagai membuat orang merasa bersalah, guru berbuat apa? Berceramah dan mengatakan seharusnya bla 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 bla, ibu kecewa bla 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 bla. Itu kalimat membuat orang merasa bersalah. Kemudian untuk teman itu membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian sebagai pemantau menghitung dan mengukur. Sebagai manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian berikutnya guru berkata kalau penghukum itu kalau kamu tidak melakukannya awas ya rasakan. Jadi pembuat orang merasa bersalah itu kamu seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres dan lain sebagainya. Kemudian sebagai teman ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dalam saya menyampaikan materi ini, mohon dimaafkan. Dan kita song-song pendidikan 2023-2024 dengan nilai-nilai positif untuk anak-anak kita. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam dan bahagia. Salam Pancasila. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya itu penutup. Kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama.
SD Negeri 1 Bapak Paksa, semangat!
SD Negeri 1 Kota Pasar, semangat! Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. SD Negeri 1 Kota Pasar, semangat! Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri,
SD Negeri 1 Bapak Paksa, semangat!
SD Negeri 1 Lubang Baksa, semangat! Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang diberikan oleh Pak Mabes ya, yaitu tentang disiplin positif ya. Kemudian di situ dijelaskan tentang perbedaan ya, yang model-model lama dengan model-model yang baru. Ya insya Allah positif lah ya. Misalnya cara yang benar dalam menangani anak kan ya, menangani anak. Kalau yang lama seperti ini, oh, ternyata ya bukannya salah sih ya, tapi yang baru ini lebih kooperatif lah, lebih bisa diterima. Maksudnya ya dua-duanya bisa menerima atau bisa memahami. Gitu Bang Harus. Terima kasih. Selamat. Baik untuk apa ya, Sesuatu yang pesing-pesing ya. dari apa yang disampaikan Pak Mahfuz Sohaidi kemarin pada paparan tentang disiplin positif, saya pribadi memperoleh pencerahan atau apa ya, wawasan tentang bagaimana memperlakukan anak murid kita dalam hal terkait misalnya bermasalahan dengan anak itu, kita tidak lagi mengedepankan hukuman, tetapi yang lebih berpihak pada anak, lebih mengampuni anak dengan tiga apa ya Pak ya kemarin istilahnya, Segitiga restitusi. segitiga restitusi. Itu saya rasa memang lebih manusiawi dan lebih apa ya, lebih berpihak pada murid gitu lah, dibanding ketika kita memberikan konsekuensi hukuman. Itu saja sih dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sedikit refleksi dari saya tentang apa yang disampaikan Pak Mahfuz kemarin terkait disiplin positif. Saya merasa bahwa ya ada pencerahan kita bagaimana menerapkan di kelas untuk mendisiplinkan anak tuh melalui proses apa ya, kesepakatan atau keyakinan kelas dulu, kemudian kita tidak lagi menggunakan hukuman dan sebagainya sebagai bentuk konsekuensi, tapi lebih menerapkan asas apa Pak istilahnya lupa, Segitiga restitusi. segitiga restitusi. Itu sepertinya memang lebih apa ya, lebih
manusiawi lah, lebih menghargai anak-anak kita dibanding ketika kita membuat sebuah konsekuensi hukuman atas kesalahan mereka. Itu sih dari saya yang saya dapat. Terima kasih ilmunya. Terima kasih. Kemarin Pak Maris menyampaikan tentang disiplin positif. Dengan adanya diseminasi itu, maka saya lebih memahami tentang disiplin positif. Begitu aja. Penjelasan Pak Mahrus tentang disiplin positif sangat jelas dan langsung bisa diterapkan di dalam kelas untuk pembelajaran. Terima kasih. Terima kasih. Sebelum kita kalian mulai materi-materi yang disampaikan oleh ibu-ibu kalian, apa lebih baiknya kita stretching dulu ya, stretching dulu sebentar. Kalau matamu saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri.
SD Negeri 1 Bapak Pasar, semangat!
SD